Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gali Firmansyah dari Prodi S1 Teknik Informatika 2018 dengan NIM 18051204035. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari keamanan jaringan yaitu tentang firewall. Oke, ya, tujuan dari praktek ini adalah yaitu satu, mengetahui cara kerja firewall network, lalu mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Ini adalah skenario-nya yaitu ada public dan private. Oke, di public itu sendiri menggunakan DHCP client untuk menyambung ke internetnya nanti. Oke, langsung menuju ke langkah percobaan. Pertama, sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter. Ya, kita menuju ke control panel terlebih dahulu. Oke, kita network and sharing center, lalu change adapter setting. Ya, ini adalah tampilannya, yaitu ada VirtualBox host only network dan WiFi. Saya menggunakan WiFi. Lalu ke properties, sharing. Ya, ini sudah saya centang dan memilih VirtualBox host only network. Ya, seperti itu adalah caranya yang pertama. Oke, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita disuruh membuat skema jaringan seperti di atas menggunakan GNS3 yang terdiri dari, ya, di sini sudah saya membuatnya, yang terdiri dari satu cloud untuk internetnya nanti network, lalu 2 ether, 1 router dan 2 PC. Oke, di sini sudah saya setting cloudnya. Lalu kemudian kita langsung hubungkan switch sudah. Lalu kita keempat, membuat IP DHCP client di ether 1. Ini di Windows PC 1 ya. Itu sudah saya jalankan. Pastikan sudah mendapatkan IP 137 dengan XXX. Ini adalah random dari itu sendiri. Oke, DHCP client di sini sudah saya masukkan tadi. Ya, seperti ini tampilannya. Ketika sudah saya masukkan, lalu kita mendapatkan IP 127 ya. Lalu kita yang ke B, tambahkan IP address di interface ether 2 dengan IP tersebut. Oke, kita ke IP address. Ya, di sini sudah. Di sini mari kita tambahkan di ether 2 ya. Ya, 254/24 jangan lupa. Oke, di sini sudah saya tambahkan, itu tadi contohnya jika Anda belum menambahkannya. Oke, lalu kita menuju ke selanjutnya, setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Di sini cuma menyentang saja. Ya, DNS kita centang, lalu kita tekan OK. Sudah, lalu kita lanjut. Create net NAT dengan chain source net interface ether 1. Ya, kita ke NAT firewall, kita NAT, lalu chain search net out interface ether 1. Ya, ini search net, lalu ya, ini kita isi ether 1, lalu Mosquito. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk langkah ke-6 nya. Lalu langkah ke-7 ya, seperti biasanya kita disuruh untuk menyeting IP address di PC1 dan PC2. Kita ke PC1 dulu, kita setting properties.
Oke. Di sini sudah saya setting ya teman-teman dengan IP 192.168.1.1/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.254. Oke, ini di PC1. Lalu kita menuju ke PC2. Kemudian kita tambahkan juga. Ini sudah saya tambahkan ya teman-teman. Gateway-nya sama ya, sama dengan PC1 tadi, oke. Seperti itu. Oke. Kita tutup. Ini juga kita tutup. Oke, untuk skenario pengujian 1, persiapan pengujian. Pertama, memastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Jadi di sini kita mencoba untuk menjelajahi dunia internet menggunakan PC1 dan PC2. Kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan. Oke. Berhasil ya. Untuk PC1 masih bisa berinternetan. Oke, lanjut ke PC2. Untuk PC2 kita coba juga. Ya, tes. Ya, oke. PC2 sudah terkoneksi dengan internet. Lalu yang B, pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Ke router. Berarti kita kita harus mengetahui IP dari router tersebut agar bisa ngeping di mana kamu. Ya. Mana ya? Oke. Kita lihat di sini saja, itu dari router. Kita command prompt ping 192.168.137.1. Ya, berhasil ya. Alhamdulillah berhasil untuk PC1 nya. Lalu kita ke PC2, apakah berhasil juga? Bismillahirrahmanirrahim. Ping 192.168.137.127. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata juga bisa. Oke, kita ke pengujian persiapan ketiga. Pastikan PC host atau laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Kita menggunakan aplikasi Winbox yang sudah saya download tadi ya. Command prompt dulu ping 1, kita ping routernya seperti tadi 137.127. Bismillah. Ya, ternyata berhasil. Lalu kita menggunakan aplikasi Winbox yang sudah saya download tadi, pemirsa. Oke. Bentar. Ya, ini. Oke. Kita masukkan IP dari router tersebut agar bisa menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. 192.168.1. Ya, bismillah. Ya, ternyata terkonek ya seperti tadi ya. Oke. Ternyata persiapan pengujian ketiga berhasil ya seperti tadi. Oke, kita lanjut ke pengujian firewall. Buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternetan.
Jadi kita disuruh untuk memutus network dari PC2. Ya, caranya seperti ini. Kita masuk ke PC1, lalu filter rules. Kita masukkan IP dari PC2 nya. Lalu actionnya kita drop. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita cek dari PC2 apakah masih bisa berinternetan atau sudah terputus. Oke, kita coba tes. Ya, ternyata loading terus ya. Itu berarti PC2 tidak dapat terhubung dengan internet. Seperti itu. Oke. Tidak bisa ya, masih munyer-munyer. Oke, masih munyer-munyer terus. Ya, nggak bisa ini. Fix. Masih munyer. Lalu kita ke langkah selanjutnya, buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Oke. Agar tidak bisa ngeping ke router. Kita masuk kembali. Input. Lalu kita masukkan IP dari PC1. Lalu protokolnya TMP. Lalu actionnya kita drop. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? PC1 tidak bisa ngeping ke router. Kita coba ping tadi IP nya berapa? IP router ini. Ya, 257 ping 192.168 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Request timeout. Ya, berarti PC1 tidak dapat ngeping ke router, pemirsa. Ya, ini tidak bisa. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu disuruh membuat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Berarti kita menuju kembali. Ini input, lalu kita header 1, kemudian protokolnya TCP. Ya. Lalu kita actionnya drop. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba terlebih dahulu. Ya. Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa terhubung ke routernya. Ya. Itu tadi praktikum dari saya. Apabila tersalah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.